Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Hajar materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dengan dia terkena sihir ya, sampai dia tidak punya apa-apa. Ya memang tujuan sihir itu supaya Anda itu hancur ya, supaya Anda itu hancur sehancur-hancurnya teman-teman ya. Tidak ada sihir itu yang separuh-separuh, itu tidak ada gitu. Ya, tujuan sihir itu menghancurkan orang sampai ke akar-akarnya. Ya, contoh ya, ini bukan saya cerita katanya ya, bukan ya. Tapi saya mengalami sendiri ya. Ketika saya terkena sihir, yang dihancurkan adalah kesehatan saya. Yang dihancurkan adalah ekonomi saya. Yang dihancurkan adalah mental saya. Jadi komplit. Ya, ketika semua hancur, ya, kalau tidak saya meninggal dunia, ya paling eleknya, paling api ya gendeng. Jadi seperti itu. Jadi semuanya dihancurkan. Kesehatan coba ya, misalkan ya, bukan misalkan, ini fakta ya. Ketika kesehatan saya dihancurkan, nah itu setiap pagi subuh ya. Pokoknya subuh ini tak titeni ya. Sebelum subuh ya, sampai jam 7 pagi ya, itu saya tidak bisa bangun teman-teman. Tubuh saya ini tidak bisa digerakkan, itu bertahun-tahun. Coba bayangkan, kongkon iso ati kerja nondi. Kalau tubuh saja tidak bisa dikerjakan, tapi setelah jam 8 itu melayu iso. Ini kan tidak masuk logika ya. Ya, tidak masuk logika. Terus katanya kena penyakit ya, ya. Nah, saya terapi obat itu ya, nah obati ya tidak waras, tak kayak dokter ya tidak waras ya. Saya bertahun-tahun nyiri panganan juga tidak waras, sampai tak lakoni poso tidak waras. Nah ini kan tidak masuk akal. Sihir itu seperti itu. Lah pada saat kita terkena sihir ya, ketika yang saya alami itu ya, ketika saya sudah nemen ya, sadar itu sihir itu sudah bertahun-tahun berada di dalam tubuh saya, dan saya tidak sadar. Itu kejamnya sihir. Maka tidak heran ya, wajar ya kalau orang itu katakanlah korban sihir, itu batin sing elek gitu, mandar tidak selamat, misalkan seperti itu. Ya makanya orang pelaku sihir itu tidak ada yang selamat. Ya, kalau misalkan ya saya meninggal dunia, pelakunya suatu saat ya akan kena karma hukuman Tuhan. Tidak hanya dukunnya, pelakunya juga. Gitu. Jadi orang yang melakukan sihir itu pada dasarnya orang bodoh. Iya. Ya. Orang bodoh. Ya itulah teman-teman. Makanya kita ini harus paham gitu ya. Kalau kamu terkena sihir, misalkan saat ini hidupmu hancur-hancuran, itu bisa 5 tahun, 10 tahun yang lalu sihir itu dikirim. Bukan 1 bulan yang lalu, bukan. Jarang gitu ya. Itu sudah tak pelajari teman-teman. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Itu selalu ada sangkut pautnya. Ya, kalau Anda terkena sihir, coba itu ditelusuri. Pasti ketemu siapa pelakunya. Pelakunya itu akan sering muncul ya. Entah dalam kondisi sadarmu, entah dalam kondisi tidak sadarmu ya. Itu akan sering muncul. Wajahnya itu akan sering muncul tanpa Anda harus memikirkan. Dan kebanyakan sihir itu dilakukan oleh orang-orang yang kamu kenal. Ya. Aktornya ya, kalau pelakunya bukan ya, dukunnya tidak kenal kamu. Ya. Nah itulah teman-teman. Jadi teman-teman Jumat Legi ya, ketika kita terkena sihir itu yang dihancurkan itu tadi. Ya. Kita tidak sadar ya, kita kena sihir itu tidak sadar. Sadar ketika kita sudah hancur, kesehatan yang saya alami, kesehatan saya hancur.
otomatis ekonomi saya hancur, otomatis mental saya hancur, semua hancur. Ya alhamdulillah ya, mental saya sedikit demi sedikit tak bangun. Nah itulah teman-teman Jumat lagi ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami seperti itu? Puasa ya, ibadah paksa. Ini berat ini ya, Anda ibadah, Anda puasa, ini berat. Anda butuh suplai energi ya, minta bantuan orang yang ada di sekitar Anda untuk meruqyah. Loh ya, setiap hari ya, atau Anda bisa pakai garam yang saya buat itu ya, itu juga ruqyah setiap hari. Kalau tidak setiap hari, tidak akan sembuh. Loh ya, ini sudah saya buktikan gitu ya. Saya meruqyah diri saya ini ya, tidak setiap hari ya. Dulu ya waktu sakit itu dibawa ya sama ipar saya itu, dibawa ke sana kemari ya, tidak sembuh, tidak ngefek. Ya. Karena apa? Lebih besar makhluk halus yang ada di dalam tubuh saya daripada orang pintar tadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah bertahun-tahun di dalam tubuh saya. Maka yang harus saya lakukan adalah meruqyah setiap hari. Ya poso, ya wirid, ya dzikir, ya sholat 5 waktu, sholat sunnah, terus dijalankan. Nah, jadi caranya seperti itu. Berat ya, berat. Ya, sihir itu pilihannya cuma 2, menang atau kalah. Mati atau hidup, hancur atau tidak ya. Jadi pilihanmu cuma itu. Kalau Anda biarkan, Anda akan hancur, Anda akan pernah bisa bangkit. Kamu harus melawan dengan memperbaiki spiritualmu. Caranya seperti itu ya. Berapa lama? Tergantung besar kecilnya sihir yang ada di dalam tubuh. Semakin besar sihir itu ya, ibaratnya energinya, atau semakin lama, maka akan semakin lama pula Anda melakukan pembersihan ya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, tetap bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.